Ngeri ya ini ya. Airnya bisa ngegerus semua teman-teman, nih air kenceng banget ya. Dari seberang sana. Nah itu di sebelahnya, bukan yang jebol ya, yang di sebelahnya itu. Nah saya juga baru tahu nih sistemnya gini ya. Nanti dia masuk ke daerah sini teman-teman. Nah ini ya, airnya ngalir ke sini teman-teman tuh. Kenceng banget ya. Pintu airnya. Pintu air, pintu airnya sana. Iya, jadi sistemnya muter ya, lewat gorong-gorong yang kayak di apa? Cibeek itu ya. Cibeek kan lewat gorong-gorong kan? Oh iya. Sama ya? Iya sama, ini lewat bawah. Lewat bawah. Sana dari sana muter ke sini. Cis, waktu itu kan memang Lurah Jujun juga menyampaikan untuk daerah Cisalak ini agar dinormalisasi ya. Ini ya tuh teman-teman nih, kalinya ya. Ini mepet banget sama tuh, sama bangunan warga mepet. Ini persis sama di daerah yang sekarang lagi dinormalisasi, yaitu di daerah Wadas ya. Nah ini sama banget teman-teman. Jadi karena memang sudah kiri kanannya bangunan, biasanya memang nggak ada musibah. Nah ini kan musibah di luar jangkauan dari seluruh warga ya, karena memang musibah itu datangnya tiba-tiba. Nah ini mencerminkan, jadi tahu semua deh, media datang ke sini tahu kondisi kali dari Cisalak itu seperti ini. 2 tahun. Ini kondisi biar hujan besar biasanya banjir nggak? Nggak pernah banjir ya, aman aja ya. Pernah paling naik nggak kayak gini nggak airnya? Ya nggak nyampe kayak gini. Nggak kayak gini ya, paling naik mah ada ya kalau naik hujan. Ada kalau hujan deras. Mantap, jangan lupa subscribe dan subrek ya. Buat channel Bapak Kayak Besi. Iya. Dan apa lagi? Ya udah gitu. Oh gitu ya. Komen ya. Ya mantap. Yeay. Wow, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat, banyak rezeki dan mudahkan segala urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini kita berada di Kampung Cisalak ya, teman-teman, di Desa Margakarya, teman-teman. Nah, ini KDM langsung gerak cepat ya, menurunkan dinas-dinas terkait untuk, dan itu teman-teman, eskapator langsung didatangkan teman-teman. Eskapator langsung menuju sini teman-teman tuh. Eskapator ya, gerak cepat langsung. Jabar 1 langsung melihat, dan ini sudah disiapkan rucuk-rucuk ya. Berapa kades? Itu lagi ngelep. Masih naik tuh itunya tuh. Bapak jembatan bunga, Bapak Mana? Iya mah ecek. PUPR Kabupaten Karawang. Karena eta tanggung jawab kabupaten. Aing ngomong nama awal tahun. Berarti ayeuna. Tapi kemarin konfirmasi deui karek tender. Eta lamun. Oh, karena eta biayanya miliaran. Kamu puluhan juta mah kulurah gawean. Aja. Ini teman-teman ya, langsung ambruk ya. Karena memang air ini ya, kalau sudah kena tanah dia bisa menggerus teman-teman. Ya, situasinya seperti ini, menggerus. Kalau menurut saya harusnya nanti ada pelatihan mitigasi ya. Kalau untuk di daerah-daerah pinggir-pinggir sungai gini, untuk bagaimana penanganan awal ketika ada yang hal-hal jebol sedikit itu
warga atau dari desa bisa menangani cepat gitu, jadi sehingga tidak merembet. Ini gorong-gorongnya mah. Berarti di bawah sungai ada gorong-gorong lagi? Ada gorong-gorong di sana pembuangan. Oh, tapi pantesan pembuangannya sebelah bukan sono banjirnya. Pembuangannya bukan pembuangan kali, tapi pembuangan dari alir-alir. Maksudnya dari itu bukan tujuan. Banjirnya mah di RT 10 sama di RT 8 sana, di seberang sana, Pak. Oh. Ini ya. Nah itu eskapator seberang udah diturunkan ya. Langsung ada 2 eskapator teman-teman. Langsung ada 2 eskapator dikerahkan ke sini ya. Jadi karena memang instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat teman-teman. Wow, diserbu tuh. Pasukan diserbu tuh. Apa lurah? Diborong, Bang Baso. Diborong sama Pak Lurah. Nah, kembali lagi ya. Ini ya, langsung cekatan tuh teman-teman ya. Langsung turun ya. Eskapator. Woi, ini bro. Masang ucuk ya langsung. Ini ada 2 eskapator langsung di sana ya tuh. Standby. Batu-batu langsung diturunkan itu. Karena ini lokasinya berada di seberang jalan utama ya, dari Jalan Badami ya teman-teman, dari sebelah sini. Jadi Ini mana ya? Kan baru. ini karung-karung juga ada disiapin ini. Ya deras banget ya, udah putus jalan ini. Gorong-gorong mah paten, Pak, aman. Cuman sayapnya yang nggak kuat. Ngeri ya ini ya. Airnya bisa ngekerus semua teman-teman, nih air kenceng banget ya.
teman-teman tuh. Langsung dari Perum Jasa Tirta 2 ya yang menanganinya teman-teman. Stop lock udah turun belum? Stop lock. Stop lock. Cepat balap. Tinggi. 18 sudah. Sama Nur. Sudah. Tinggi sih. Ada kan potong dirinya mah. Gitu mah. Kacangnya nggak sama, ada cobain. Coba aja segitu. Potong ini ya, kayu dolken teman-teman, sebutin dolken nih kayunya ya, pancang. Palu teman-teman, hati-hati ya. Oke teman-teman, nah ini ya, tuh dari seberang teman-teman, karena posisinya di seberang sana ya. Jadi ini wilayahnya adalah Desa Marga Karya ya. Dan itu sedang dilakukan disebutnya pengalihan arus dulu ya. Jadi dibikin pancang-pancang, dan ini Perum Jasa Tirta sudah menurunkan 2 unit eskavator teman-teman. Nah itu ya, langsung putus ya. Ya kenapa saya bilang harus ada mitigasi atau pelatihan-pelatihan untuk dari desa, karena memang sejatinya teman-teman itu tadi harusnya pas pagi itu ketika ini desa langsung turun membeli bambu, nyari bambu gitu teman-teman, nggak perlu ya dolken ya gitu, jadi dirucuk langsung gitu, sehingga nanti air itu tidak menggerus isi di dalam ininya. Nah ini udah masuk gubernur dulu turun, baru deh pada turun semua ya. Jadi bukan berarti itu tadi tidak ada masalah, ya memang ada masalah, tapi dari pihak desa ataupun warga-warga petani khususnya dilatih bagaimana caranya mitigasi untuk di awal ketika ada seperti ini. Kenapa bisa saya ngomong seperti ini? Karena di
Hilir Citarum ya di Muara Gembong, itu petani-petaninya sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal ketika ada tanggul yang jebol. Mereka itu langsung otomatis mencari tanah untuk dikarung ya, diisi karung di kebun-kebunnya itu ya, di kebun-kebun yang kosong itu nyari tanah dikarung dan bersama-sama bergotong royong mengisi karung langsung ditumpuk di area yang sudah dirucuk dengan bambu gitu, sehingga tidak tidak berlarut-larut dan tidak mengakibatkan hal yang lebih besar. Kalau kayak gini kan jalannya sudah putus ya, mau nggak mau kan dananya lebih besar lagi teman-teman yang harus turunkan. Untungnya gubernurnya gercep banget ya, pagi kejadian langsung dikirim gitu cepat. Tadi juga tuh langsung standby semua dinas. Nah ini akan turun ya ponton tuh, wow langsung diturunkan teman-teman, disiapkan untuk si eskavator ini. Nanti dia akan menyeberang ya tuh, gercep semuanya. Memang sejatinya gubernur itu harus seperti itu teman-teman. Apalagi kan di media langsung ya, ada kejadian langsung set, langsung disampaikan gitu. Nah ini disiapkan ponton untuk nanti nyebrang ke sana ya mungkin ya. Seperti itu tuh, wow, luar biasa ya teman-teman tuh. Ini ya ponton yang disiapkan untuk biar bisa nyebrang teman-teman. Gercep ya semuanya ya, karena Jabar 1 sudah menginstruksikan langsung semuanya turun tangan, baik dari PJT, BBWS Jawa Barat ataupun dari pemerintah Kabupaten Karawang teman-teman. Semuanya bersinergi ya. Ini posisinya ada di Desa Marga Karya teman-teman. Nanti kita lihat ya kondisi rumah dari warga sini teman-teman. Nah ini ya tuh langsung ya teman-teman, ini ya, jadi airnya itu kesini ya, sumber ininya kesini teman-teman. Mata dari sistemnya dia ininya ada di seberang sana untuk pintu airnya, jadi nyebrang ke daerah sini ya. Nah ini ya sana tuh, ini ya tuh. Nah ini dia di sebelahnya itu adalah merupakan pintu air ya teman-teman, dari ini namanya Sungai Sisalak ya, anak kampung Sisalak. Nah dari sana tuh, dari seberang sana. Nah itu di sebelahnya, bukan yang jebol ya, yang di sebelahnya itu. Nah saya juga baru tahu nih sistemnya gini ya, nanti dia masuk ke daerah sini teman-teman. Nah ini ya, airnya ngalir ke sini teman-teman tuh. Kenceng banget ya. Nah sana tuh, jadi yang berdampak adalah di daerah sana ya. Ya Pak, ini Sisalak Pak. Badami. Ininya nama kalinya. Sisalak kan? Iya, kalau kampungnya Badami, bener Cisalak. Ini ke pintu airnya dari seberang sana. Pintu airnya. Pintu air di dalam sana. Iya, jadi sistemnya muter ya, lewat gorong-gorong yang kayak di apa? Cibeet itu ya. Cibeet kan lewat gorong-gorong kan? Oh iya. Sama ya? Iya sama, ini lewat bawah. Lewat bawah. Muter ke sana, dari sana muter ke sini. Banyak yang banyak di bawah kali ini, di bawah kali ya. Di bawah kali irigasi. Badami. Perbatasan itu Badami, Ini Cisalak Badami, tapi kalinya masuk perbatasan. masuknya Cisalak. Terus yang banjir di mana Pak? Ada yang banjir dari sini? Di samping keluarga. Belakang sini. Lewat belakang sini Pak. Imbasnya kena kampung. Imbas. Ini sekarang masih banjir? Hah? Masih banjir? Masih. Oke, kita lihat ya Pak. Masih. Ini ke arah selatan. Iya toh. Desanya masih masuk ke Marga Karya kan? Oke. Makasih Pak. Iya. Lewatnya sana, belakang sana ya? Tinggal belakang sini ya? Oke. Ya. Oke teman-teman, kita akan lihat ya kondisi dari Desa Marga Karya yang berdampak. Saya juga baru tahu bahwa di sini itu, nah ini cukup ramai banget ya tuh, karena langsung diposting sama Gubernur Jawa Barat ya teman-teman, Kang Deddy Mulyadi. Jadi dia langsung menginstruksikan untuk semua turun ke sini ya, baik dari Jasa Tirta 2 ataupun BBWS Jawa Barat. Nah ini ya, kita akan lihat situasi di sini teman-teman, di area Marga Karya ya. Nah ini teman-teman, ini jadi yang terdampak di wilayah sini. Nah ini teman-teman, jadi kalinya sudah meluap ke sini. Jadi memang sistemnya itu mungkin dibangun sama kayak kali Cibeet ya teman-teman.
seperti ini ya. Jadi banjir ke sini. Karena memang itu tadi saya bilang mitigasi untuk bagaimana caranya untuk walaupun kelihatannya aman dari pihak desa, kecamatan ataupun Pemda, khususnya untuk para petani itu harus ada yang namanya mitigasi atau pelatihan ya, agar tidak berdampak dan berlarut sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar, teman-teman. Nah ini ya, banjir ya. Nah ini kali Cisalak yang waktu dulu itu, ini kita sudah berada ya di lokasi banjirnya, teman-teman tuh. Banjirnya ya, teman-teman. Dan ini murni ya dari air kali Cisalak ya, teman-teman. Dari Cisalak langsung, teman-teman tuh. Banjir tuh. Murni air kali ini ya, bukan air hujan ini, teman-teman, air kali. Oke ini ya. Ini dalam nih, teman-teman. Hampir ada 20 sampai 30 cm ya. Seperti ini kondisinya. Dan kalinya memang ada di belakang. Parah, teman-teman. Nah dia kalinya ada di belakang area ini, teman-teman tuh. Persis waktu itu kan memang Lurah Jujun juga menyampaikan untuk daerah Cisalak ini agar dinormalisasi ya, khususnya ke daerah yang menuju ke area sebelahnya. Jadi kita, dan memang terus nggak dilanjut karena memang pihak warga juga beberapa yang ada yang menolak ya, seperti itu, teman-teman. Dan ini sehingga ada kejadian seperti ini, harusnya tidak banjir. Mungkin memang kemarin-kemarin nggak banjir ya, tapi ada kejadian yang di luar dugaan. Akhirnya karena tanggulnya di bawah standar, akhirnya airnya meluap gitu, teman-teman. Karena ke hilirnya mungkin tidak tidak mencukupi ya, teman-teman. Kita coba lewat ya, bisa nggak? Lewat sana ya. Nah ini ya, teman-teman tuh. Secara otomatis karena memang di sini juga lagi dipantau sama Kang Deddy Mulyadi ya tentang pembangunan dari sungai. Jadi ini tanggulnya memang mungkin kan selama ini dia kan aliran dari si Kalimalangnya itu ya norma-norma aja ya. Jadi nggak ada kejadian hal-hal seperti ini. Jadi si kalinya itu ada di belakang rumah-rumah ini, teman-teman ya, di belakang rumah-rumah ini si kalinya itu. Jadi tanggulnya memang mungkin tidak memadai ya. Nah ini dia ada di belakang. Nah ini tembus ke sini ya jalan, karena memang posisinya di belakang ya. Nah persis di bawah, di belakang sana kalinya. Nah ini adalah warga-warga dari Desa Margakarya, teman-teman. Seperti ini ya. Jadi bagaimana warga nanti semua area sungai itu kan dinormalisasi sehingga tanggul-tanggulnya kokoh. Dan ini ya kondisinya. Nah ini teman-teman tuh. Jadi di belakang ini ya. Kita lihat ya kondisinya. Jadi si kali itu ada di belakang daerah sini. Karena tanggulnya nggak mencukupi, akhirnya banjir semua, teman-teman. Gitu. Ya. Semua tuh. Punten ini kali kan ya? Iya, kali.
Tuh, ini kali teman-teman. Jadi Lurah Jujun waktu itu pernah menginstruksikan untuk kali ini dinormalisasi. Dan sebagian besar memang warganya menolak. Nah, ini nih. Ini bisa jebol teman-teman nih. Karena dia lama-lama nih bisa jebol. Ini kalau diinjak bahaya nih. Jebol ya. Karena memang alirannya ini bawahnya kayaknya ini ya apa namanya? Irigasi ya? Iya, irigasi nih. Ngontrak sini ya? Iya tuh teman-teman nih kalinya ya. Ini mepet banget sama tuh. Sama bangunan warga mepet. Ini persis sama di daerah yang sekarang lagi dinormalisasi, yaitu di daerah Wadas ya. Nah, ini sama banget teman-teman. Jadi karena memang sudah kiri kanannya bangunan, biasanya memang nggak ada musibah. Nah, ini kan musibah di luar jangkauan dari seluruh warga ya, karena memang musibah itu datangnya tiba-tiba. Nah, ini mencerminkan, jadi tahu semua deh media datang ke sini tahu oh kondisi kali dari Cisalak itu seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, dari KDM juga udah datang timnya. Seperti ini. Ngontrak di sini. Udah lama ngontrak di sini? 2 tahun. 2 tahun. Ini kondisi biar hujan besar biasanya banjir nggak? Nggak pernah banjir ya. Aman aja ya. Aman. Pernah paling naik nggak kayak gini nggak airnya? Ya nggak nyampe kayak gini. Nggak kayak gini ya. Paling naik mah ada ya kalau Naik hujan. ada kalau hujan deras. Karena di sananya kan ada pintu air. Ada pintu air yang di seberang. Berarti nggak pernah banjir kayak gini ya. Baru pertama nih. Baru pertama kali. Sekian lama di sini baru sekarang ya. Jadi ini mah murni musibah ya. Iya. Ya musibah. Mudah-mudahan cepat tertangani karena ininya udah datang eskapatornya. Eskapator dari Jasa Tirta udah ini. Ya. Oke ya, makasih ya. Parah ini. Tapi nggak masuk kan, Den? Ya, tadi kan bang sempat meluap, tapi sekarang udah. Oh iya, karena di sananya ditutup mungkin si pintu airnya itu juga. Oh, iya. Tapi kan tetap aja masuk Iya, ininya makanya kenceng. kita panik juga. Iya, kan? saya juga baru tahu bahwa pintu airnya itu dari seberang sana. Iya, dari Seberang sana muter ke bawah. Iya, Saya juga baru iya. tahu. Tapi aman ya. Iya. Ya mudah-mudahan Semoga nggak. jangan lah nanti, Pak. Ya mudah-mudahan sore ini langsung kelar Iya, karena kan amin. eskapator udah datang 2 Oh, tuh. iya. Ya, makasih ya. Iya. Nah, ini kondisinya teman-teman. Jadi sini lebih kompleknya lebih mirip perumahan ya. Perumahan-perumahan sudah rapi dan memang sepertinya Marga Karya ini memang ya itu tadi marga kaya ya. Wilayahnya sudah bagus dan rapih, gang-gangnya juga komplek-komplek yang memang perkotaan teman-teman. Kalau yang di Wadas kemarin kan sebagian walaupun ada yang kota tapi ada yang aliran sungainya itu dia biasa aja gitu teman-teman. Kampungan tuh ya. Ya. Airnya deras banget tuh teman-teman. Kita coba ya. Kita akan lihat kegiatan yang ada di ini. Kita nggak bisa liput semua, yang penting kita ngasih tahu ya bahwa di daerah sini karena memang langsung airnya itu yang terdampak ada wilayah sini karena ini merupakan dari ya. Dari wilayah ini ya tuh. Ini ya tuh lagi konsultasi. Ini Pak. Ini ya, ini deras banget teman-teman tuh. Ya jelas Kang Deddy selalu menyampaikan bahwa kita harus menjaga alam ya seperti ini teman-teman. Padahal kan ini Kalimalangnya normal-normal aja, nggak begitu banjir, hujan juga nggak begitu ini ya. Tapi ya itu tadi musibah, siapa yang tahu ya seperti itu ya. Paling nggak Kang Deddy juga terus sering belusukan ke daerah-daerah untuk mencegah-cegah agar tidak terjadi bencana teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di wilayah eskapatornya. Nah ini teman-teman ya, pontonnya sudah turun ya, bekonya, dan terus diupayakan sepertinya ini bakalan lembur. Dan teman-teman ini juga di walaharnya, di bendungan walaharnya sepertinya memang disurutkan ya atau dikecilkan karena biar debit airnya itu tidak terlalu tinggi untuk pengerjaan di sini teman-teman. Jadi langsung disurutkan sedikit ya, jadi tidak terlalu bahaya nantinya untuk arusnya lebih ini. Cuma mungkin nanti pasokan ke PDAM akan berkurang karena ada beberapa yang menggunakan air dari Kalimalang ini teman-teman ya, baik dari Bagasasi sepertinya ataupun dari Kerawang seperti itu teman-teman. Nah ini terus ya dilakukan
pengerjaan. Sepertinya memang bakal lembur ini, pasti sampai malam ini teman-teman. Seperti itu ya. Ini yang eskavator satu lagi standby sini ya. Nah, pontonnya juga sepertinya beda ya, itu ada 2 ya pontonnya teman-teman. Seperti ini ya kondisinya. Bronjongnya langsung disiapin ya teman-teman, bronjongnya langsung menggunakan bronjong ya dia tuh. Bronjongnya langsung disetting. Nah ini ya bronjongnya langsung diisi batu, nanti langsung dikerjakan. Jadi tidak pakai karung tanah lagi teman-teman, sepertinya langsung pakai bronjong mereka. Oke ya teman-teman, cukup sekian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Kang Deddy ke Bekasi cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.